Selamat datang kembali di channel Harriware. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah aneh militer melawan makhluk laut. Kehidupan dan bahkan perang di laut telah memaksa alam dan manusia ke dalam hubungan yang aneh dan berbahaya. Sepanjang sejarah, militer telah menghadapi berbagai makhluk laut selama operasi mereka, pengalaman yang menciptakan rasa hormat dan ketakutan terhadap lautan kita. Dari pertemuan jarak dekat dengan pemangsa hingga fenomena yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan yang telah memajukan pemahaman ilmiah, ada kalanya militer berperang dengan makhluk laut dan ada kalanya mereka melawan sejarah penuh dengan monster laut kuno. Teluk Tonkin. Perang Vietnam dimulai setelah konfrontasi antara kapal perang Amerika Serikat dan Vietnam Utara pada tahun 1964. Pusat dari interaksi kompleks ini adalah USS Maddos. Suatu malam, 380 peluru ditembakkan, dan beberapa bom kedalaman dijatuhkan untuk menghancurkan kapal torpedo Vietnam Utara. Ini merupakan peluru yang sangat banyak. Namun, anehnya laporan dari tentara yang berada di udara, atau dukungan udara melaporkan bahwa mereka tidak melihat perahu sama sekali yang ada di sekitar sana. Seorang insinyur sonar menceritakan peristiwa malam itu kepada ahli biologi kelautan Todd Newberry pada tahun 1966. Benda-benda di radar tampak seperti torpedo, tetapi mereka bertindak sangat aneh, seolah-olah mereka memiliki pikiran dan kehendak sendiri. Teori Newberry adalah bahwa ini adalah hewan langka yang dikenal sebagai pirosom. Pirosome adalah organisme yang terdiri dari ribuan individu, menciptakan struktur terapung yang besar, tembus pandang di alam dan panjangnya mencapai 60 kaki, 18 meter. Bayangkan ubur-ubur berbentuk tabung raksasa tanpa tentakel. Mereka tidak hanya muncul di sonar, tetapi mereka juga dapat dilihat dari kejauhan dengan cahaya terang yang mereka pancarkan. Inilah yang memberi mereka nama pirosome, yang artinya tubuh api. Ini menjelaskan laporan tentang lampu pada malam yang menentukan itu, yang dikacaukan sebagai kokpit musuh dan lampu sorot. Artinya ini adalah suatu peristiwa langka dan kejadian misterius yang hanya bisa disimpulkan melalui berbagai teori. Dan apakah sebenarnya makhluk itu masih membuat kita bertanya-tanya dan semakin menambah unsur misteri pada lautan yang ada di bumi ini. Insiden Cumi USS Stein. USS Stein, FF1065, adalah sebuah kapal perusak kelas Knox milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini dinamai untuk menghormati Letnan Commander Tony Stein, seorang penerima Medal of Honor selama Perang Dunia Kedua. USS Stein diluncurkan pada tahun 1970 dan menghabiskan sebagian besar karirnya dalam Angkatan Laut Amerika Serikat, berpartisipasi dalam berbagai operasi dan latihan militer. Kapal ini dioperasikan hingga tahun 1991 ketika akhirnya dinonaktifkan dan kemudian dijual kepada Meksiko pada tahun 1994, di mana kapal tersebut berganti nama menjadi Armanuel Doblado, D-21, dan melayani dalam armada Meksiko hingga pensiun pada tahun 2019. Ada suatu kisah yang sangat aneh pada masa lalu. Pada tahun 1978, USS Stein, fregat Angkatan Laut Amerika Serikat, sedang melakukan operasi khusus di lokasi yang dirahasiakan di Samudra Pasifik. Dan tahukah kita yang terjadi selanjutnya, bahwa dengan segera, sistemnya yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi ancaman kapal selam tiba-tiba tidak dapat digunakan. Kapal selam ini terpaksa kembali ke dermaga, di mana ditemukan bahwa sistem sonar memiliki tebasan besar sepanjang 4 kaki, 1,2 meter, artinya adalah bahwa ada yang merobek mesin yang terbuat dari besi tersebut dan meninggalkan bekas sebesar 1 meter lebih. Di dalam robekan tersebut, ternyata ada semacam gigi besar dari suatu organisme yang masih misterius yang ditemukan. Pada pemeriksaan lebih dekat, struktur seperti gigi diidentifikasi sebagai cakar dari tentakel hisap cumi-cumi. Memang, kita tahu bahwa saat ini cumi-cumi terbesar yang ditemukan oleh para ilmuwan memiliki panjang hampir 43 kaki, 13 meter, dan berat lebih dari 2000 pound, 907 kg.
Cakar yang diambil dari USS Stein dikatakan milik cumi-cumi lebih dari 3 kali ukuran ini. Ahli biologi Angkatan Laut F.G. Wood, yang menyelidiki cakar tersebut, tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa ini adalah spesies baru yang belum ditemukan dalam sains. Spesies cumi-cumi terbesar diburu oleh paus sperma, dan paus ini sering diamati dengan luka dan bekas luka yang besar, kerusakan yang mirip dengan sistem sonar. Kedua hewan ini siap bertarung satu sama lain, jadi cumi-cumi raksasa ini mungkin salah mengira kapal itu sebagai ikan paus. Serangan terhadap kapal selam nuklir. Selama tahun 1970, kapal selam kelas Ohio merupakan bagian integral dari triad pencegah nuklir Amerika, sistem pengiriman darat, udara, dan laut untuk perang atom. Jika Perang Dingin memutuskan untuk melakukan pemanasan, kapal selam kelas Ohio ini dinyatakan sudah siap. Bahkan saat ini, mereka adalah kapal selam terbesar yang pernah dibangun oleh Angkatan Laut AS, dengan berat 18.750 ton, 17.000 metrik ton, dan menelan biaya miliaran. Saat berada di laut, masalah sporadis mulai muncul dengan kapal selam, yaitu kubah sonar yang rusak, kabel listrik, probe suara, dan saluran oli yang bocor. Ada kekhawatiran bahwa Rusia telah menghasilkan teknologi khusus yang dapat menyabotase peralatan sekaligus lolos dari deteksi. Namun, penyabot sebenarnya berukuran sekitar 18 inci, 46 cm, dan jelas bukan orang Rusia. Makhluk ini mampu menempel pada mangsa yang jauh lebih besar. Makhluk ini diidentifikasi sebagai Hyukoukiechuter. Keberadaan bekas gigitannya sudah lama kita ketahui. Ikan besar seperti tuna sering diangkut oleh nelayan dengan luka melingkar. Dan itu adalah ulah dari hiu ini. Meskipun baru diketahui pada tahun 1970, isi perut hewan aneh ini mengungkapkan berbagai macam daging berbentuk aneh yang telah diambilnya dari mangsanya. Hari ini, kapal selam sudah meningkatkan pertahanan dan melindungi titik lemah bagian yang rentan tersebut dengan fiberglass yang keras. Serangan hiu terburuk dalam sejarah. USS Indianapolis adalah kapal penjelajah Angkatan Laut AS yang dikirim dalam misi pada tahun 1945 untuk mengantarkan uranium yang diperkaya untuk bom atom, Little Boy. Setelah menyelesaikan misinya, ia berangkat ke Filipina dengan membawa 1.195 awak. Tak lama setelah tengah malam, ia berpapasan dengan kapal selam Jepang yang menembaki dan menenggelamkan kapal dalam 12 menit. 300 pelaut tenggelam bersama kapal, meninggalkan 900 awak yang tersisa terapung-apung di lautan terbuka. Sayangnya bagi mereka yang cukup beruntung untuk selamat dari serangan awal, ini hanyalah awal dari masalah mereka di laut. Ratusan hiu tertarik ke reruntuhan karena suara ledakan, bau darah, dan hantaman tubuh di air. Setelah mengambil yang mati dan terluka, mereka mulai menyerang yang selamat. Menggunakan apapun yang mereka miliki, para pelaut melawan serangan terus-menerus dari hiu witetip samudra selama 3,5 hari sebelum mereka diselamatkan. Antara dehidrasi, paparan, dan beberapa pelaut memilih bunuh diri daripada menghadapi hiu. Hanya 316 yang tersisa saat kapal penyelamat tiba. Itulah beberapa misteri di mana pihak militer juga pernah bertarung melawan makhluk laut atau organisme asing yang berada di tengah lautan di bumi ini. Ada yang berukuran besar hingga masih perlu untuk diidentifikasi hingga sekarang. Itu dulu pembahasan kita pada video ini, semoga bermanfaat dan bagaimana menurutmu? Ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentarnya di kolom komentar di bawah. Tetap nantikan video terbaru dari channel Hariwar kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.